dari Hosea 9 ayat 15. Dari Hosea 9 ayat 15, kehilangan kasih Tuhan. Ayat mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka oleh karena jahatnya perbuatan mereka. Aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Haleluya. Iya. Jadi saudara dan saya bisa kehilangan kasih Tuhan. Iya. Saudara dan saya bisa kehilangan kasih Tuhan. Shalom. Makanya jangan selalu merasa dikasihi Tuhan. Selalu cek perbuatan saudara. Jangan-jangan tanpa saudara sadari, saudara sudah kehilangan kasih Tuhan karena perbuatan yang jahat dan karena pemberontakan kepada Tuhan. Jadi harus dicek ya. Jangan sampai kita selalu merasa masih dikasihi Tuhan seperti orang-orang yang ada di luar sana, padahal sudah kehilangan kasih Tuhan. Ngeri loh kalau sudah kehilangan kasih Tuhan. Ngeri kalau saudara dan saya sampai kehilangan kasih Tuhan. Mau tahu ngerinya? Hah? Mau tahu nggak ngerinya kalau kita sampai sudah kehilangan kasih Tuhan? Biar diberitahu ngerinya, tapi setelah diberitahu harus lebih sungguh-sungguh lagi bertobat. Jangan sudah diberitahu tapi kesungguhan untuk bertobat tidak ada ya. Haleluya. Nah mari lihat ayat 16, 17. Ayat 16, 17. Nah ini ngerinya kalau sudah kehilangan kasih Tuhan. Coba satu orang yang keras, kalau bisa yang belum kehilangan kasih Tuhan. Ayo baca yang keras. Hosea 9 ayat 16. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Ya, 17-nya. Allahku akan membuang mereka sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Iya. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Maksudnya Dia tidak mendengarkan Tuhan. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Ngerinya kalau saudara dan saya sudah kehilangan kasih
sebagaimana Tuhan membuang Adam dan Hawa dari Taman Eden. Haleluya. Ngeri kan? Ngeri. Keturunan kita, kalau kita sampai kehilangan kasih Tuhan, dampaknya kepada keturunan. Coba baca lagi ayat 11 sampai dengan 13. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. 12. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Iya. Sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim seperti yang aku lihat telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Ya. Korbannya siapa? Anak keturunan. Ya. Korbannya keturunan. Makanya saya bilang tadi di awal, pastikan hidupmu belum kehilangan kasih Tuhan. Cek, harus dicek keberhasilanmu mengikuti Tuhan sudah benar atau tidak. Itu kelihatan dari keturunan, itu kelihatan dari anak-anak. Makanya perhatikan segala perbuatan kita. Cek segala perbuatan kita. Jangan sampai ada yang jahat di mata Tuhan. Salam. Iya. Jangan sampai. Bilang dulu sampingmu, jangan sampai. Dikatakan tadi di situ, kemuliaan Efraim terbang seperti burung. Tiada yang melahirkan. Bahkan gak ada melahirkan, maksudnya ada yang terus apa lagi? Yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anaknya, ya, aku akan membuat mereka bulus, ya, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Kenapa Tuhan menjauh? Karena sudah tidak mengasihi lagi. Jadi ketika Tuhan menjauh, itulah kita kehilangan kasih Tuhan. Tidak ada lagi penyertaan. Tidak ada lagi penyertaan. Dia sudah menjauh. Makanya betapa bahayanya hidup kalau sudah tidak lagi dalam penyertaan Tuhan. Sudah dipastikan kalau sudah tidak lagi disertai Tuhan, sudah dipastikan kita kehilangan juga yang namanya kasih Tuhan. Lalu ayat 13 dikatakan, Efraim seperti yang aku lihat telah membuat anak-anaknya menjadi binatang berburuan. Mau tahu maksudnya anak-anak menjadi binatang berburuan? Tahu maksudnya kalau sampai keturunanmu menjadi binatang berburuan? Tahu nggak maksudnya? Keturunanmu menjadi buruan
jahat. Keturunanmu menjadi bulan-bulanannya si iblis. Itu maksudnya. Keturunanmu menjadi incaran si jahat. Karena apa? Karena perilaku perbuatannya nggak benar di mata Tuhan. Nah, ini yang tidak disadari orang-orang. Nggak menjaga perbuatannya di mata Tuhan. Seperti yang selalu saya sampaikan, selalu hidup sesuka hatinya, nomor-nomornya. Dia nggak tahu perbuatannya itu akan berdampak kepada keturunannya. Lalu ketika terjadi sesuatu, pura-pura tanda tanya. Aku pun bingung apa mau. Tak kenapa anak-anakku katanya merasa nggak bersalah. Iya. Nah, itu yang terjadi sekarang kepada orang-orang tua. Ketika terjadi sesuatu kepada anaknya, keturunannya, ada anak-anaknya yang dikacaukan oleh iblis. Orang tua merasa nggak ada salah, pura-pura bertanya. Memang maklum, kenapa? Karena buta akan pengetahuan firman. Sibuk belajar ajaran yang lain. Ini harus hati-hati. Makanya selalu saya katakan, jangan selalu menyalahkan anak. Pada saat kapan kita bisa menyalahkan anak? Pada saat kapan kita tidak menyalahkan dia? Harus menyalahkan diri sendiri. Jadi masa depan anak itu, bagaimana hidupnya nggak sepenuhnya di dalam diri, tapi berpengaruh juga dari perilaku kita sebagai orang tua. Makanya selalu saya bilang, sebagai orang tua yang sudah mengikut Tuhan, jangan main-main. Haleluya. Jangan main-main. Kalau udah ikut Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dan saya juga mau katakan kepada saudara, makanya kenali sifat dan karakter Tuhanmu dengan benar. Kenali sifat dan karakter Tuhanmu dengan benar, bahkan secara keseluruhan. Jangan saudara hanya mengenali Tuhan hanya dari satu sifat dan karakternya, seperti yang dialami oleh gereja-gereja sekarang. Hanya mengajarkan karakter Tuhan itu, sifat Tuhan itu dari satu karakter, yaitu kasih. Shalom. Jangan kenali Tuhan hanya dari satu sifat karakternya. Ya. Ini yang disampaikan Rasul Paulus dalam kitab Roma 11 ayat 12. Roma 11 ayat 22. Ayo buka. Roma 11 ayat 22. Satu orang yang keras. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Iya. Tadi video yang saya kirim jadi masukin enggak? Dari WA. Jadi kau masukin enggak ke itu? Oh enggak, udah biar aja enggak apa-apa. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga apa? Kekerasannya. Terus yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong. Jadi kenapa kita harus mengenali seluruhnya karakter Tuhan?
kenali juga kemarahannya, kekerasannya. Supaya apa? Supaya jangan dipotong. Coba lihat lagi ayat 21-nya, baca. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Iya. Yang asli saja bisa dipotong. Tahu maksudnya yang asli di sini? Yang asli keturunan Israel. Nah, kita ini yang dicangkokkan. Maka yang asli aja mau Tuhan potong. Apalagi kita ini yang dicangkokkan, ditempelkan maksudnya. Haleluya. Kalau yang asli aja bisa dipotong, kalau sudah dipotong berarti terpisah. Kalau sudah terpisah, ya udah kehilangan kasih Tuhan. Nah, kenapa dipotong tadi di situ? Di ayat 21 tadi dikatakan di situ, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu saudara dan saya yang dicangkokkan. Tidak menyayangkan, jadi dipotong karena tidak ada lagi rasa tidak ada lagi. Allah di pengaruh. Karena perbuatan yang gak benar, sikap hidup yang sembarangan. Ini kekerasan Tuhan. Ini salah satu sifat Tuhan yang mengerikan, yang jangan sampai saudara abaikan. Supaya saudara jangan jadi salah satu orang yang dipotong, Bapak Ibu, dipisahkan dari Dia. Anggap kira-kira sampai di sini. Ingat, hubungan kita pada Tuhan seumpama pohon dengan ranting atau carang atau cabang. Ini harus saudara pahami. Makanya ada lagunya, apa itu lagunya? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Apa katanya? Pastilah kau akan berbuah. Apa lagi? Yesus ku cinta, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Dia. Amin. Masih melekat nggak ini ke pohon? Atau sudah dipotong? Yohanes 15 ayat 6. Yohanes 15 ayat 6. Yohanes 15. Ya. Siapa hendak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya. Makanya tadi dari awal saya bilang ngeri kalau kita sudah kehilangan kasih Tuhan, karena kita sudah tidak lagi melekat kepada Tuhan, tidak ada lagi kedekatan karena Tuhan sudah menjauh. Hati-hati. Pastikan saudara masih tetap melekat
seperti ranting ke pohonnya. Haleluya. Jadi harus dikenali sifat Tuhan. Karakter Tuhan itu saudara harus kenali seluruh karakternya. Bukan hanya kasihnya, bukan hanya kekerasannya, yang lainnya juga harus dikenali. Makanya kan saya bilang pengenalan akan Tuhan itu dalam. Pengenalan Tuhan itu enggak sedangkan yang kita pikirkan. Inilah kecerobohan gereja. Ratusan tahun, ribuan tahun gereja ceroboh. Kenapa? Karena hanya memperkenalkan Tuhan dari satu sifat, dari satu karakternya, yaitu kasih. Akhirnya melahirkan apa? Manusia-manusia yang sudah berbuat salah tapi terus merasa tidak bersalah, tidak apa-apa. Haleluya. Sudah jatuh, merasa nggak jatuh. Sudah jatuh, merasa kejatuhannya nggak perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sudah termindset bahwa Tuhan adalah kasih, nggak apa-apa. Itulah yang ada sekarang di dalam pikiran orang-orang Kristen. Sudah jatuh dalam dosa, merasa nggak apa-apa. Kenapa? Di dalam pikirannya Tuhan kan kasih. Dia hanya tahu sifat Tuhan dari satu sisi, dari satu karakter. Akhirnya membuat dia nggak apa-apa, padahal sudah jatuh dalam dosa. Coba orang kalau sudah tahu ternyata Tuhan itu punya karakter, ternyata Tuhan itu punya amarah, maka begitu dia jatuh, saya percaya dia akan bereskan karena dia tahu. Dia tahu akibatnya, dia tahu bahayanya. Coba lihat orang-orang Kristen sekarang kan mengerikan. Jatuh dalam dosa perdukunan, enggak apa-apa. Jatuh dalam dosa penyembahan berhala, pergi-pergi ke kuburan, ke tempat-tempat berhala, enggak apa-apa. Ya kan? Mencuri dia enggak apa-apa. Berbohong dia enggak apa-apa. Semua jadinya enggak apa-apa. Karena dalam pikirannya, dalam hatinya, pemahamannya, Tuhan kan kasih. Walaupun sudah terima penghukuman, konsekuensi tetap gak apa-apa. Itulah kekristenan yang bahaya sekarang. Tetap merasa gak ada apa-apa. Justru akan dibilang apa sudah jadi kehendak Tuhan, gak apa-apa. Kacau gak Kristen yang seperti ini? Kacau. Semua akhirnya gak apa-apa. Semua sudah menjadi kehendak Tuhan. Kita harus hati-hati dengan kata-kata itu. Amin. Jangan pernah ucapkan itu ketika kau mengalami konsekuensi dari perbuatan. Karena Tuhan tidak pernah mau kita menghadapi konsekuensi penghukuman dari Tuhan. Tapi perbuatan kita lah yang membuatnya. Amin, saudaraku. Perhatikan anak-anak. Sungguh-sungguh ikut Tuhan demi anak-anakmu, demi keturunanmu, anak dan cucu-cucumu nanti.
saya bilang, kenapa saya mati-matian ikut Tuhan? Karena saya sudah tahu akibatnya. Kenapa tahu? Karena belajar firman. Sampai hari ini pun saya tetap jaga. Tuhan masih ada nggak nih yang kurang nih? Saya buat tema ini, saya belajar khotbah ini begitu Tuhan kasih ini, Tuhan ilhamkan. Saya koreksi diri saya waktu itu. Saya terus koreksi diri. Masih ada nggak nih yang salah nih? Mungkin hati saya Tuhan, pikiran saya Tuhan. Nggak tahu Ibu Gembala mau bertanya sama Tuhan seperti itu. Kalau saya selalu bertanya. Kalau ada Tuhan beritahu saya. Kalau ada kesalahan saya dalam menggembalakan umatmu Tuhan, tolong beritahu. Siapa tahu saya nggak sadar. Jangan sampai disadarkan melalui konsekuensi. Iya, itu saudara harus jaga itu. Syukur-syukur kalau saudara langsung sadar. Mudah-mudahan ada konsekuensinya. Kadang-kadang bisa juga kita nggak sadar kan. Ini juga yang susah kan. Santai pula. Mana ada itu gara-gara itu. Ada aja katakan. Iya. Sekecil apapun. Ya. Kalau kita tahu itu nggak benar di hadapan Tuhan, ayo bereskan. Sifat-sifat yang nggak beres. Semua hal-hal yang ada di dalam hati kita yang sudah tertulis dalam Alkitab yang bertentangan bagi Tuhan, ayo selesaikan. Sunat hati itu secepat mungkin. Jangan dipelihara. Maka selalu saya bilang setiap tahun catat kelemahan saudara. Buat daftarnya. Kalau saudara misalnya ibu-ibu masih suka cemburu, catat di situ, jangan malu. Haleluya. Iya dicatat, tidak perlu besar. Buat di kamar, aku Tuhan masih suka cemburu. Besar buat di situ dalam kurung, lalu berdoa terus dalam nama Yesus hapuskan Tuhan. Dalam nama Yesus hapus Tuhan. Iya. Kalau kau masih suka iri hati, aku ini hadapan Tuhan, tulis di kamarmu. Setiap hari kau berdoa, kau lihat, oh aku masih suka iri hati. Oh my God. Oh darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kan dulu dikaikan gitu kan. Oh darah Yesus, darah Yesus. Hapuskan Tuhan. Aku masih suka iri hati. Kau masih suka membenci, tulis besar. Tahun ini harus selesai. Aku masih suka membenci. Tulis di situ. Aku masih suka membenci. Lalu perkarakan sama Tuhan, selesaikan. Tuhan, aku masih suka membenci Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Karena kalau sudah ada bibit-bibit satu dosa saja pun masih tinggal di dalam hati, maka itu akan menjadi bumerang. Itu akan jadi celah bagi si jahat. Kemarin apa saya buat status? Iblis gak pernah berhenti untuk mengejar saudara. Iblis tidak pernah berhenti memburu saudara dan saya. Setiap hari akan dia buru, bahkan setiap saat. Yang dia incar apa? Jiwa dan tubuh saudara. Kalau roh nggak bisa, roh itu nggak bisa jahat ya, karena roh Tuhan kan. Roh kita nggak bisa, yang bisa itu hanya jiwa dan tubuh. Kalau kita udah bicara jiwa, itu sudah bicara hati, pikiran dan perasaan atau kehendak. Jadi waspadai. Kemarin saya buat di situ kan, kalau sudah iblis menguasai, apa di situ tanda-tandanya kemarin saya buat? Depresi, ya kan? Gampang putus asa. Dan terakhir apa? Lama-lama akan menentang Tuhan. Ingat, satu benih kejahatan di dalam hati nggak kau bereskan, satu aja, maka itu bisa mengakibatkanmu
menentang Tuhan. Contoh, kalau ibu-ibu nggak mau menyelesaikan dosa cemburunya, dia akan berontak sama Tuhan. Berontaknya bagaimana? Ketika dinasihati dia akan bilang, mana ada cemburu? Apa maksudnya? Nantang. Sama dosa kebencian. Kalau kau pelihara nggak kau selesaikan, setiap saat pun ditegur kami, nggak boleh membenci. Siapa membenci? Mana ada apa membenci? Dia yang salah kok. Dia yang giniin aku kok. Terus berontak terus dia. Itu waspadai. Makanya harus disadari apa yang masih ada melekat di dalam diri. Amin. Ya. Harus diselesaikan. Jangan dilama-lama. Jangan dilama-lamakan. Masa hanya gara-gara perkara-perkara yang satu aja kita harus kehilangan kasih Tuhan? Kan terlalu bodoh kita. Iya kan? Terlalu bodoh nggak? Hanya karena mempertahankan satu karakter yang membuat rusak hubungan kita dengan Tuhan. Masa kita lama-lamakan? Nggak bisa. Kenapa bisa bertahan menggembalakan walaupun sulit, Bapak Ibu? Ya, karena saya nggak pernah menyalahkan keadaan. Saya selalu cek diri saya, masih ada sehingga Tuhan yang kurang dalam diriku sehingga penggembalaan ini sangat sulit. Begitu Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang kurang sempurna Tuhan dalam pelayanan ini. Ada mungkin perbuatan-perbuatanku yang belum sesuai denganmu sehingga agak lambat pertumbuhan gereja ini. Tolong beritahu saya. Selalu begitu Bapak Ibu. Ya. Belajarlah mengoreksi diri. Dan ketika sudah mengoreksi diri, apa yang terkoreksi harus diakui. Karena kalau nggak diakui juga, ya ada orang mengoreksi dirinya. Bisa aja kita mengoreksi diri, tapi begitu kita temukan sesuatu nggak diakui juga, bisa nggak? Nah, bisa nggak? Sangat bisa. Karena kadang-kadang ada dalil-dalil, ada alasan-alasan tertentu membuat kita nggak mau mengakui. Kadang-kadang yang negatif bisa kita apakan bahwa itu sesuatu yang baik. Coba tanya orang-orang di luar sana, cari ibu-ibu yang tukang cemburu. Padahal cemburu itu salah nggak? Salah. Tapi tanya yang bercemburu, dia bilang nanti nggak salah. Iya kan? Tapi dia punya dalil nggak? Punya. Kan karena aku sayang katanya. Nah ini udah susah. Makanya saya bilang orang kalau sudah ada kesalahan, hal yang negatif di dalam dirinya, tapi dianggap itu sesuatu yang positif, ini nggak bisa diselesaikan. Sampai Yesus datang yang kedua kali nggak selesai. Itu nggak ada dalam Alkitab. Ada nggak dalam Alkitab itu? Nggak ada ajaran Tuhan yang berkata bahwa kecemburuan itu adalah tanda sayang. Nggak ada. Bahwa kecemburuan itu adalah tanda kasih. Nggak ada dalam Alkitab. Capek saudara. Itu hanya perkataan ini. Justru Tuhan berkata, Alkitab berkata, salah satu tanda kasih adalah jangan cemburu. Kan itu kan kasih adalah apa? Ayo bukan lagi ayatnya. Di kitab mana itu? Itu masalahnya Pak. Ayo kasih.
nggak bisa sebenarnya saudara lupakan ini ya. Saudara harus paham itu apa itu kasih. Jangan kita ngomong-ngomong kasih, karena kasih ini kan adalah salah satu ciri dalam kekristenan loh. Saudara harus paham. Ini sudah dapat. Satu, coba buka 1 Korintus 13 ayat 4. Jadi yang cepat tahu ini tandanya orang yang penuh kasih. Haleluya, haleluya. Kalau si Bunda bilang haleluya. Kalau kami di rumah dia sering bilang gitu, si Bunda. Haleluya gitu. 1 Korintus 13 ayat 4, perhatikan. Ini harus saudara perhatikan ini apa katanya di sini. Kasih itu sabar. Masih sabar? Jadi kadang bilang kau seorang istri atau suami yang mengasihi tapi nggak sabar, bohong itu. Apa lagi? Kasih itu murah hati. Murah hati artinya saling memberi. Orang yang sudah saling mengasihi pasti saling memberi. Terus apa lagi? Nah ini yang saya bilang. Jadi kalau pasangan masih suka cemburu kepada pasangannya, jangan bilang karena aku mengasihimu papi. Justru kalau kau mengasihi pasanganmu, gak ada lagi kata cemburu. Jadi berbanding terbalik pemahaman dunia. Salah satu sifat yang menghancurkan keluarga rumah tangga ini, Bapak Ibu. Iya. Gini. Dan salah satu sifat yang bisa menghancurkan karir suami ini. Karir suami akan langgeng, rusak kalau istrinya punya karakter ini. Jadi buat perempuan nanti kalau bersuami jangan jadi tukang cemburu kau sama suamimu. Apalagi kalau suamimu sampai orang yang suka berbisnis, bekerja keras, punya hubungan sosial yang baik, jangan sedikit-sedikit cemburu. Aminlah gadis, nggak akan bagus karir suamimu hancur. Saya udah bilang banyak pendeta karirnya hancur karena istri tukang cemburu. Banyak Bapak Ibu. Iya. Banyak bukan satu juga hancur. Iya. Menjaga pasangan itu berjalan berselingkuh bukan dengan cara cemburu. Jangan salah loh. Menjaga pasanganmu supaya jangan selingkuh bukan dengan cemburu. Justru itu menghancurkan. Menjaganya enggak. Layani dengan benar, cintai dengan benar, kasihi dengan itu dia. Hancur Bapak Ibu. Karena itu akan menghambat pergerakan suami. Apalagi kalau kami di pendeta kan nggak bisa dibatasi gerakan kami. Mana bisa? Karena kami harus bersosialisasi kepada semua orang, laki-laki dan perempuan, dan kami harus terbuka kepada setiap orang. Nggak bisa, karena kami gembala ini leader harus welcome kepada timnya. Ini gua yang muda ini harus paham. Kalau udah begini pasti itu sudah tengah. Percaya. Sikit-sikit nanti telat pasti mah. Kan lihat di otaknya ini cemburu. Jangan-jangan ini sama perempuan lagi. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana lah kau jalan di jam segini? Ha? Dari mana lah kau? Ha? Kau jangan bohong, kau kan betah. Karena dikuasai cemburu.
pikiran negatif. Yang bertetangga saja kalau sudah ada cemburu gampang negatif. Betul. Kereset dulu nih buat tetangga, ada yang kuat cemburu kita sama tetangga jadi negatif. Mana nih buat mana aku dulu ya. Itu kalau sudah dikuasai karakter cemburu habis banget. Habis. Saya waktu jadi leader marketing, saya pernah leader marketing ini khas Sunda. Saya pernah leader marketing sih, saudara pergi ke situ, benar nggak? Kita semata-mata pernah jadi leader di sini. Dan waktu itu bawahan saya ada sekitar 7-8. Jadi yang 7-8 ini hanya 3 orang yang perempuan, yang laki-laki. Karena kebanyakan marketing itu gadis kan, cantik lagi, keren-keren. Untung dulu mungkin nggak lihat. Kalau lihat ina-ina itu, karena cantik-cantik. Marketing kan jarang deh. Dan setiap hari ini harus saya latih. Ganti-gantian tiap hari harus saya bonceng. Maksudnya sepeda motor, bawa ke kampung-kampung supaya jadi latih, jadi marketing yang benar. Kata dulu mungkin jadi saya selesai nggak selesai. Tengok kau tadi kau bonceng cantik. Putus. Untung dulu dia di rumah. Haleluya. Waktu itu ada salah satu dari sini, nggak tahu kemana dia sekarang. Begitu wisuda dari satu universitas Milan, S1 dia bingung. Pas saya di lapangan ketemu, apa dia iya, boleh saya bikin lowongan, boleh. Tinggi banget, tinggi semampai. Begitu saya kasih berkasnya ke kantor, lalu dia datang, manajer melihat karena cantik semampai, memang seperti itu marketing cocok kan, mantap Pak, besok masuk katanya. Bayangin selama sebulan harus saya bonceng-bonceng, masuk kampung ke kampung, kan harus saya latih dia. Bagaimana cara menawarkan produk, bagaimana menjelaskan produk, harus makan bersama. Andai kata dulu ada yang foto di kiri dan bukan, habis langsung kondak. Sama waktu dulu saya juga marketing asuransi, harus ketemu dengan istri-istri orang kaya. Saya di Soko itu pernah ketemu dengan istri orang kaya, orang cantiknya setengah mati. Orang kaya baju mewah. Harus yang ini perempuan nih bikin rusak bangsa ini. Tak ngapain pelihara cemburu-cemburu, ngapain dipelihara? Haleluya. Bagus. Kadang-kadang perempuan ini kan munafik. Munafiknya gini, banyak perempuan bercita-cita punya suami yang berkarir, gitu. Rata-rata itu kan, dapat suaminya yang berkarir, justru baru bagus. Tengok semua perempuan katanya, ya kan dia orang berkarir. Sama kalau kita punya istri yang berkarir, suami nggak boleh tukang cemburu, karena dia pasti banyak berhubungan dengan orang, baik laki-laki baik perempuan, nggak bisa terpisahkan. Makanya harus profesional. Ya, profesional.
mantan pezina berkembang, namanya mantan. Haleluya. Bahaya, ini bahaya. Pasangan akan gampang emosi kalau dikuasai. Orang yang dikuasai cemburu itu suka membenci. Iya, benar nggak? Orang yang dikuasai roh cemburu itu gampang membenci, sangat gampang, dan sering mengalami kebencian tanpa dasar. Hati-hati. Amin, yang anak muda, anak gadis. Iya. Hati-hati. Saya ada satu video kemarin, seorang istri mendamkar suaminya. Orang kita Batak, baru apa ya saya lupa. Orang kita Batak apa ya? Luar biasa ini, sumur Batak itu. Dia dapat di salah satu losmen. Dia buka pintu. Dia ngomong sederhana aja sama suaminya. Itu sudah ketangkap basah. Tahu apa dia bilang? Pak, ayo pulang, anak-anak sudah nunggu. Padahal ketangkap basah. Luar biasa gitu hatinya. Pak, ayo pulang. Aku nggak marah. Mungkin aku yang salah, kurang melayani dengan baik. Ayo pulang, kita bicarakan di rumah. Dengan sederhana. Akhirnya suaminya beres-beres pakai baju. Si buahnya disuruh pulang mereka. Kan nggak ada pertengkaran. Nggak ada kan? Aduh. Coba kalau dia tadi datang dengan kecemburuan, selesai nggak masalah? Nggak panjang. Perang di situ, perang di rumah. Haleluya. Nah yang repotnya, ketangkap bahasa tidak, melakukan tidak, kita cemburu hanya karena peraduga. Ini susah. Haleluya. Salam ibu-ibu. Karena paling banyak dikuasai roh cemburu ini biasanya wanita. Suami itu jarang sekali. Karena kan prinsip laki-lakinya bapak lalu nilai kok bersengkok. Itu prinsipnya. Makanya jarang laki-laki cemburu. Bukan berarti nggak sayang. Jadi tanda kasih itu, tanda sayang itu tidak cemburu, bukan cemburu. Jadi buktikan kau menyayangi pasanganmu dengan cara bagaimana, tunjukkan kasihmu itu dari apa? Tidak cemburu, percaya. Jadi bisa bicara kasih itu bicara kepercayaan, Bapak Ibu. Makanya kalau kita lanjutkan juga, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, sombong juga bisa terjadi dalam pasangan. Bisa nggak sombong terjadi dalam pasangan? Hah? Oh bisa, boleh. Saya bilang nggak boleh. Sangat banyak pasangan suami istri sombong. Banyak istri sombong kepada suami. Makanya nggak mau tunduk. Nggak nurut dia. Yang repotnya sudah bolos. Saya bilang pas sombong pula. Bahaya. Pantang direndahkan. Padahal tidak direndahkan.
Haleluya. Mari kita jaga setiap perilaku kita. Mari kita jaga. Jangan sampai terwariskan. Jangan sampai minggu yang lalu sudah saya sampaikan kepada saudara, jangan sampai terwariskan hati yang negatif, kau pikir positif, terwariskan kepada anakmu. Nanti ini yang menjadi benih yang membuatmu susah di masa tua. Iya. Contoh ibu-ibu seperti saya bilang tadi, juga semburu, akhirnya suka ribut dengan suami. Turun kepada gurumu. Besok dia seperti itu, kau lihat bening nggak? Bening. Orang teman pada ibu perilaku, pacet mulutku pada. Iya, itu kalimat ayat itu. Sebelum itu terjadi, bereskan, selesaikan. Saudara belajar tentang kutuk itu bukan hanya sakit penyakit dan sebagainya, kecelakaan, tidak. Ada kutuk karakter. Ada kutuk karakter. Kutuk sifat. Saudara perhatikan satu keluarga, kalau dalam satu keluarga itu istri lebih dominan, perhatikan nanti anak perempuannya begitu kepada suaminya lebih dominan. Pernah lihat seperti itu enggak? Banyak. Lihat ibu-ibu, kalau cerewetnya setengah mati, perhatikan keturunannya pasti ada yang seperti itu. Nah, kenapa orang Batak tukang minum tua? Karena bapaknya tukang minum tua, dia turun lagi pada anaknya. Iya kan? Jadi gampang sebenarnya, sangat gampang. Jangan sampai harus diselesaikan. Makanya perbuatan perilaku saudara dan saya tidak bisa benar kalau tidak taat seluruhnya kepada perintah Tuhan. Gak bisa. Gak akan bisa. Perbuatan perilaku kita tidak bisa benar kalau tidak taat seluruhnya kepada perintah Tuhan. Dan kalau kita mengikut Tuhan tidak segenap hati, gak bisa. Kita gak bisa dibereskan. Lihat 1 Raja-Raja 14 ayat 8. 1 Raja-Raja 14 ayat 8. Ayo satu orang. Aku telah melayangkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Iya. Tapi engkau tidak seperti hamba-Ku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Iya. Daud bisa seperti ini. Daud bisa berperilaku yang benar di hadapan Tuhan karena Daud apa? Tetap mentaati segala perintah Tuhan, dan dia mengikut Tuhan itu nggak tanggung-tanggung sepenuh hati. Kenapa harus sepenuh hati? Hanya orang-orang yang sepenuh hati yang mengikut Tuhan bisa taat secara total kepada Tuhan. Jangan bilang kau taat sama Tuhan tapi tanggung-tanggung hatimu mengikut Tuhan, gak bisa kau taat, gak bisa. Pasti ketaatan akan kau pilih-pilih. Yang cocok kau rasa kau taat, nggak cocok kau rasa nggak kau taat. Itu kalau nggak sepenuh hati. Dan itu yang akan membuat saudara tidak bisa bersikap, berperilaku yang benar di mata Tuhan. Nggak bisa. Apapun ceritanya nggak bisa.
saya bilang, kenapa saya gampang mengkonseling orang? Gak susah-susah saya mengkonseling orang seperti apa online. Begitu datang gampang aja saya. Satu pertanyaan sudah bisa saya tahu, oh ini orangnya begini, ini begini, ini begini. Langsung. Haleluya. Jadi kalau mau perbuatan kita benar, perilaku kita benar, perbuatan kita benar, harus taat secara total pada Tuhan. Dan harus sepenuh hati, jangan tanggung-tanggung. Nggak bisa kalau tanggung-tanggung. Haleluya. Jadi mari lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, jangan sampai kehilangan kasih Tuhan. Jangan sampai. Kasihan anak-anak kita. Kasihan. Amin ya. Pernah nggak saudara menangisi karakter saudara di hadapan Tuhan? Siapa yang pernah menangisi karakter di hadapan Tuhan? Meraungi karakter. Kalau saudara nggak sampai bisa seperti itu, nunggu dan malah selesai. Iya benar. Kalau sampai kau nggak meraung sama Tuhan, menangisi karaktermu yang kau pertahankan negatif, nggak bisa selesai. Karena saya dulu seperti itu, untuk bisa keluar dari rutina. Bayangin, sekian tahun saya di Cina. Sudah saya bilang anak SMP aku umbat dulu. Untuk bisa lepas bertahun-tahun sampai 22 puasa saya. Tuhan lepaskan saya dari rutina ini di dalam nama Yesus. Aku belum lagi malik. Karena dosa saya bukan satu. Suka malik. Kemarin saya waktu di Bandung, saya di rumah adik saya bilang, ingat nggak saya dulu simpang di mantan malik? Karena nggak percaya sama guru. Masa sama mantan? Iya tanya, bapak saya. Iya malik itu. Saya belum malik. Saya bisa ambil dagangan ikan mas, tukang mas, ikan masnya bisa saya ambil 1 ekor, nggak tahu dia. Saya bawa pulang ke kos-kosan saya masak. Nggak mau saya. Ikan gembuk dan tongkol, kelapa, sayuran. Jadi saya dulu bisa saya masak di kos-kosan tanpa beli. Setiap hari. Karena sudah mahir. Dengan saya iya, apa curi ini, panik, pengjinak lagi kita. Sudah penjinak, pencuri, tukang berantem, lengkap minum, tukang ganja. Tapi kenapa bisa lepas? Meraung Bapak Ibu. Sampai nangis. Tuhan, aku mau lepas. Aku mau selamat. Dan satu yang paling kutakutkan, begitu aku tahu tentang kutuk keturunan, itu salah satu yang memotivasi aku supaya gak beres Bapak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau keturunanku seperti aku kencing. Tolong Tuhan. Karena gak bisa kubayangkan kalau sampai karakter Cina turun ke keturunanku, ngeri gak? Karena saya ngeri, kawan saya pun bilang ngeri kali kau. Karena saya ngerinya di atas kuburan pun berzina. Ya benar, di atas kuburan. Saya nggak malu mengakui siapa saya. Kenapa? Supaya saudara belajar.
Bukankah firman Tuhan bilang nggak ada pemulihan tanpa keterbukaan? Nggak ada. Saudara nggak terbuka sama Tuhan, saudara nggak berani ditelanjangi di hadapan Tuhan, udahlah, nggak bisa. Nggak bisa. Saya dulu bisa bongkar sama orang siang-siang, orang nggak tahu. Benar. Siang-siang bohong. Bahkan sampai nonton-nonton saya di rumah itu, makanin nasinya. Iya, masih sempat saya nonton santai, aku situ nonton. Kalau saya nggak muncul, masih sempat itu tidur kan, udah TV-nya santai, saya nonton di situ. Nonton ke saya nggak sadar, lapar. Saya periksa dapurnya, ada makanan, ada nasi, ada sayur daging, makan. Selesai nonton makan, saya ambil yang mau saya ambil, saya keluar, saya tutup lagi. Gila nggak? Gila. Tapi mantan orang gila ini bisa jadi waras. Jadi jangan sampai kau gila, sampai Yesus datang nggak waras-waras. Karena nggak bertobat sungguh-sungguh. Nah, salah satu membuat aku, kenapa aku nggak mau liar-liar, saya menjaga diri jangan sampai lagi jatuh di dosa yang lama. Karena sangat mengerikan. Haleluya. Jadi harus terbuka. Jangan ada gadis terbuka sama Tuhan. Kalau hari ini ada benih-benih negatif di dalam dirimu, selesaikan sekarang. Jangan tunggu sampai berumah tangga. Jangan tunggu sampai berumah tangga. Amin ya. Ya. Sakit. Sakit Bapak Ibu. Kalau sampai hal negatif, karakter negatif di dalam dirimu itu jadi kutuk bagi keturunanmu, itu sakit. Karena saya mengalami itu dari bapakku. Bapakku pernah cerita. Karena bapakku dulu ganteng tinggi. Jadi mama pernah bilang, bodoh-bodoh bapakku, subui dia jadi guru. Dalam hatiku, pantasan saya seperti itu. Nah, doa gak bisa. Makanya dulu dia gak pernah bersama-sama dengan kami sampai kami besar-besar. Selalu pergi-pergi, gak ditanggung pergi-pergi aja. Dan setiap hari itu steady Bapak Ibu. Sekarang aja kalau udah tua, miskin gak ada apa-apa. Kalau dulu bangun pagi-pagi, mandi, makanannya sudah bereskan, pakaiannya steady, pakai parfum keren, bus dalam dia. Udah tua pun masih ganteng, makanya masih kita bilang, udah tua ganteng katanya. Jadi itu senjatanya dulu. Turun Bapak Ibu. Ya. Jadi kita yang orang tua, ayo berapa anak mau perhatikan. Ada nggak yang turun untuk karakter? Iya kan harus disadari kan. Siapa tahu jadi opungnya. Bisa jadi. Iya kan? Tidak dari kita, bisa jadi dari opung. Nah, supaya kita bisa sedini mungkin, secepat mungkin menyelesaikannya. Jangan sampai anak ini bertumbuh dewasa sampai berumah tangga dia bawa-bawa karakter ini. Dan itu menghancurkan keluarga rumah tangganya nanti suatu saat. Haleluya. Amin. Tetap kita dalam kasih Tuhan, amin. Jangan sampai kehilangan kasih Tuhan, amin. Supaya jangan kehilangan kasih Tuhan, bagaimana tadi? Hah? Jaga perilaku. Jaga perilakumu, perbuatanmu, pastikan perilaku dan perbuatanmu ya tidak bertentangan dengan Tuhan. Jangan sampai perilaku kita, perbuatan kita, jangan sampai itu menimbulkan kebencian Tuhan bagi kita. Ya,
Jadi Tuhan itu juga selain pembenci, selain juga pemarah, dia juga pembenci. Kan tadi dikatakan dalam Hosea 9:15 tadi, segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Jadi salah satu juga karakter Tuhan memang membenci. Jangan salah loh, dia bisa membenci. Jadi enggak semerta-merta selalu dia mengasihi manusia ini, enggak. Ada kalanya dia benci. Kamu gak tobat-tobat benci Tuhan. Haleluya. Ya. Demikian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup Alkitab kita.